Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Hadiati dengan nomor induk mahasiswa 24209303 235 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Syahrial Sadik, STM Engineering, Magister Manajemen, Magister Sains, dengan program studi kesehatan masyarakat untuk program magister. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap konsumsi pangan dan gizi. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kasus mengenai harga komoditas global, di mana kenaikan harga gandum dunia itu menyebabkan produk olahan gandum seperti roti dan mie instan menjadi mahal di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah evaluasi dampak ekonomi makro tersebut terhadap pola konsumsi pangan lokal dan potensi perubahan preferensi masyarakat terhadap sumber karbohidrat alternatif. Jadi nanti masyarakat akan berubah mencari sumber-sumber karbohidrat alternatif. Dampak yang pertama adalah dampak ekonomi makro, terutama terhadap tekanan adanya diversifikasi di pangan. Kenaikan harga gandum dunia itu menciptakan tekanan signifikan untuk diversifikasi pangan dan membuka peluang besar bagi pengembangan karbohidrat lokal. Yang pertama, beban pengeluaran akan meningkat. Ini tentu saja akan terjadi kenaikan harga, menggerus daya beli terutama bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Hal ini didapat dari sumber Unplan Project 2024. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat yang ekonominya belum stabil atau dengan menengah ke bawah, mereka akan berusaha mencari karbohidrat lain selain berasal dari gandum. Kemudian akan terjadi alarm ketergantungan impor, di mana volatilitas harga gandum impor 12 juta ton per tahun akan memperkuat komitmen pangan, kemudian penganekaragaman konsumsi pangan. Ini sumbernya dari NFA 2022. Nah, di sini akan terjadi perubahan pola konsumsi tentu saja, di mana substitusi pangan. Kenaikan harga produk turunan gandum mendorong konsumen mencari substitusi yang lebih terjangkau, kemudian memicu pergeseran dari permintaan masyarakat. Yang pertama ada teori ekonomi dan teori ekonomi substitusi. Di sini terlihat di grafiknya apabila harga barang substitusi seperti karbohidrat lokal relatif lebih stabil, permintaan terhadap terigu akan berkurang dan permintaan terhadap substitusi akan meningkat. Di sini sumbernya dari repositori Unja. Kemudian terjadi akselerasi penganekaragaman, di mana pemerintah akan aktif mendorong konsumsi olahan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan gandum. Nah, di mana di sini untuk menghemat devisa negara jika terjadi substitusi 10% dari bahan baku gandum. Kemudian bahan lokal seperti ketela dan umbi-umbian berpotensi kembali akan diminati oleh masyarakat umum. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai peluang karbohidrat apa saja yang menjadi alternatif lokal, di mana kondisi ekonomi makro di sini membuka potensi besar untuk mengubah preferensi masyarakat ke arah karbohidrat alternatif yang berbasis pangan lokal. Yang pertama adalah singkong atau kita sebut dengan mocaf. Potensi besar untuk mensubstitusi tepung terigu dalam berbagai olahan makanan. Kemudian ada jagung dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat lokal yang lebih murah, mudah diakses, kemudian didorong untuk menggantikan gandum. Kemudian ada sorghum, ini didukung masif oleh pemerintah karena nilai gizinya tinggi, kemudian punya potensi mengurangi impor gandum. Nah, seperti kita ketahui sekarang banyak masyarakat membuka franchise mengenai segala jenis karbohidrat yang memang direbus atau kita sebut dengan jajarangan. Jadi di Kota Banjarmasin itu sudah banyak buka outlet-outlet untuk menyediakan peluang karbohidrat alternatif dengan cara direbus. Karena memang sekarang lagi sangat diminati oleh masyarakat atau kalangan-kalangan muda yang ingin melakukan diet. Nah, kemudian inovasi produk dan nilai gizi. Lembaga penelitian dan industri didorong untuk berinovasi menciptakan produk pangan baru dengan substitusi tepung lokal, di mana produk baru itu bisa mengembangkan mie instan berbasis sorghum atau produk kue atau roti dengan tepung lokal. Kemudian mempunyai nilai gizi yang baik, fokus pada produk yang memiliki nilai gizi baik
dan berindeks glikemik rendah, artinya memang punya gula yang sedikit. Ini sumbernya dari UNY tahun 2020. Kemudian bisa merubah preferensi. Nah, di sini inovasi ini perlahan dapat mengubah preferensi konsumen yang terbiasa dengan produk praktis berbahan gandum. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dengan ada inovasi, otomatis akan membuat sebuah tantangan dalam perubahan preferensi dalam pemilihan makanan. Nah, meskipun ada peluang perubahan preferensi makanan masyarakat menjadi beberapa tantangan baik secara struktural maupun dalam hal perilaku. Di sini untuk ada dua yang dibahas mengenai dukungan hilir kuat, kemudian pola konsumsi yang praktis. Kalau dari dukungan hilir kuat ini ada infrastruktur distribusi, kemudian ada juga kebijakan subsidi lokal. Nah, kemudian untuk pola konsumsi praktis di sini ada dua, ada mudah dan cepat, kemudian ada harga yang terjangkau. Tentunya di sini kalau misalnya harganya terjangkau, ini akan lebih bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kemudian kita bicara mengenai dukungan hilir dan kualitas produk. Nah, perubahan preferensi memerlukan penguatan sektor hilir agar produk pangan lokal alternatif dapat diserap secara optimal oleh pasar. Yang pertama adalah ketersediaan skala industri. Di sini memastikan bahan baku lokal tersedia dalam skala besar untuk memenuhi permintaan industri. Kemudian yang kedua adanya standar kualitas konsisten, artinya kualitasnya bisa terjamin dengan bagus. Menjaga kualitas produk lokal agar konsisten dan mampu mengganti terigu, ini sumbernya dari NFA 2022 dan Gizi UNW 2024. Kemudian mengatasi budaya praktis, di mana menyediakan produk alternatif yang sama praktisnya dengan mie instan untuk konsumen yang modern. Nah, untuk kesimpulannya, di sini ada peluang dan kemudian ada arah kebijakan. Kenaikan harga gandum adalah katalisator untuk mendorong Indonesia maju menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan melalui diversifikasi pangan. Yang pertama adalah dampak ekonomi, di mana bisa menurunkan daya beli dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Kemudian akselerasi diversifikasi memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor gandum. Kemudian juga mempunyai peluang substitusi di mana mendorong pergeseran permintaan ke karbohidrat lokal yang lebih terjangkau. Kemudian kita lebih fokus kepada inovasi di mana menciptakan produk baru itu berbasis tepung lokal dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Artinya dengan alternatif karbohidrat tidak mengurangi substansi dari kandungan gizi tersebut. Nah, penguatan ketahanan pangan nasional di sini merupakan tidak hanya solusi ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk penguatan ketahanan pangan dan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Berikut adalah sumber-sumber pustaka yang saya peroleh untuk pembuatan makalah tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.